sebenarnya kata-kata indigo itu memang ditujukan untuk orang-orang yang mempunyai indera keenam atau punya kelebihan lah ya. Ya kalau mungkin kalau saya pribadi ya dan Vina ya, karena memang kita terbiasa, sudah terbiasa dengan hal gaib dari kecil. Karena kita pada saat jalan tiba-tiba dikasih sesuatu, mereka tiba-tiba muncul gitu kan. Iya, benar-benar. Dengan tak sengaja kita melihat gitu, entah mereka sengaja memperlihatkan keberadaan mereka. Nah terus kita juga kok bisa ya gitu kan ngelihat. Saya sebenarnya untuk indigo Kita nggak mau sih dibilang indigo. iya, karena itu berat orang-orang indigo itu, Karena kita juga masih belajar ya ya. cuman punya kelebihan sedikit lah kita ya untuk melihat hal-hal gaib ya. Aku sih awalnya sih, kalau untuk aku sendiri awalnya untuk melihat nggak sejelas sekarang tadinya. Tapi rasa tuh bener-bener rasa tuh ini kerasa banget, ada sesuatu kayak sering kayak ada yang ngamatin atau apa tadi Iya. rumah tadi mana gitu, kayak ngerasa nggak enak gitu. Iya. Tapi bukan dari manusia yang ngamatin gitu maksudnya. Terus Dari dari situ bangsa. penasaran Ya, penasaran apa sih awalnya cuma ngelihat cuma bayangan sekelebatan kayak gitu. Iya. Makin kesini apalagi ditambah lagi sering penelusuran dari lorong gaib, itu di situ makin bener-bener ya makin Jelas kayak banget. semacam lebih terbuka auranya dari kita ya. bener. Karena kalau di lokasi kita sebenarnya memang manggil mereka, makanya mereka bisa nampakin, bisa. Tapi itu penglihatan kita ya, itu tidak semacam kayak nampak blek jelas banget, enggak. Jadi sekelebat gitu kan, tiba-tiba cuman sepersekian detik nongol tuh pergi. Nah itulah kita juga sebenarnya bukan bukan orang pinter, enggak ya, hobi aja sih di dunia seperti ini ya, senang benar gitu kan. Kita kadang kalau jalan malam, kalau lagi nggak penelusuran ya, Iya benar. kita kayak hampa gitu loh. Ada jalan malam, kita ngapain ya? Nah itu kadang karena dari rasa penasaran, rasa kok kita kayak biasa aja kalau nggak explore gitu kan. Nah akhirnya ya gitulah awal mulanya sampai kita nih lorong gaib ya, mainnya yuk ke tempat lokasi angker gitu. Iya, awalnya gini, kita kan sering suka jalan nih malam lewat tempat angker. Tadi kayak ada itu, tadi kayak kita ngeliat itu, coba penasaran. Sebelum kita punya YouTube channel ya, sebelum kita punya YouTube channel, kok penasaran ada apa tadi, penasaran pengen tahu. Nah kita rasa kepo kita, kepo. rasa kepo kita, apaan tadi ya, kayak dia ngeliatin, apaan tadi ya mata merah, apaan tadi. Nah Itu awal kita ya. Kita pikir-pikir daripada Kita jalan malam. Rasa penasaran kita tinggi, apalagi lokasi-lokasi angker kita lewatin, kenapa nggak kita ini aja. Sering sih kita abadikan lewat handphone biasa gitu, kalau hanya buat status doang. Tapi kalau cuma buat disimpan di galeri kan kayaknya nggak ini gitu kan. Jadi mendingan kita berbagi gitu kan, berbagi sama kita putuskan buat bikin YouTube channel orang gaib. Orang gaib. Dari situ kita untuk melihat makhluk-makhluk itu benar-benar makin jelas makin kalau jadi di lokasi gitu, ya. makin jadi gitu. Nggak tadi kan jadi. cuma sekelebatan bayangan gitu aja. Lorong gaib tepat tadi lokasi di sini ya, Arya. Ini di foto juga ada, nanti bisa lihat. Kayaknya udah deh, kita outin aja dari rumah ini. Udah energinya udah pada mendekat, energinya udah beda banget, Ri. Teman-teman di rumah, sahabat-sahabat di rumah, mungkin dari penonton lorong gaib. Nah, kita akan selalu bareng terus nih dulu ya, sampai
waktu tak terhingga kayaknya. Oke, masih ada yang mau ditanyakan nih, Ari? Berarti aku dulu. Sebenarnya sih kalau ngelihat itu ya, saya mah dari kecil saya udah bisa ngelihat mereka dan saya bisa ibaratnya komunikasi. Ya, kopi Kalau ya, kopi dari kecil udah bisa ngeliat, bahkan sempat ditutup karena dia capek ngerasa capek karena emang paling peka kopi. Dia capek kayak aduh banyak banget yang ngajak ngobrol apa gitu. Saya udah beberapa kali ditutup, benar banget kata Vina. Udah beberapa kali ditutup. Ini kemarin tuh yang ketiga kali ditutup tahun 2011. Saya ditutup, saya minta ditutup karena capek juga ya ngeliat makhluk-makhluk yang ibaratnya bukan bangsa kita gitu loh, nggak kayak kita manusia ya. Nah, akhirnya 2012 ditutup. Tapi pada saat 2012 saya pindah lagi ke Pulau Jawa. Kembali lagi itu, jadi mungkin Nyebrang karena ya nyebrang laut ya. Kalau kata orang sih katanya Nyebrang laut ini gitu. Makanya bisa ngelihat. Jadi dari kecil memang saya udah bisa ngelihat. Dan keluarga saya, saudara-saudara saya, orang tua saya pun, kakak saya, adik saya, mereka tahu dari kita bersaudara itu, mereka tahu memang saya kayak semacam ada beda lah. Ya bedanya itu bukan karena beda dari segi apa ya, itu segi gaibnya itulah, karena dari kecil. Tapi saya tidak untuk sombong gitu kan, enggak, cuman senang dunia mistis, makanya saya tekuni di YouTube ya. Ya benar sekali. Apalagi Pina ngelihatnya dari kecil apa gimana sih, Dek? Sebenarnya aku dari kecil mas lebih ini tuh ngerasa. Aku dari kecil tuh kalau kata orang tua aku bilang sering kesambet. Dari aku dulu waktu SMP yang parah-parahnya itu hampir tiap hari kesurupan. Lebih ekstrim Pina guys. Hampir. Oke. Jadi hampir ini terus udah beranjak dewasa kayak ada sesuatu tapi yang nggak bisa aku kendalikan gitu ya. Nah dari situ terus ibu aku sering bawa aku berobat sana sini gitu. Kenapa? Lebih pekanya sih ngerasain. Itu kalau misal ngerasa gitu belum sampai ngelihat tuh, misalnya ada orang nih di belakang, belum sampai aku noleh ngelihat orang itu, aku udah ngerasain ada orang di belakang gitu. Sosok ya, makhluk ya maksudnya. Nah, bincang-bincangnya kita udahi ya Mas Ari ya, karena kita udah lapar kayaknya, ini lapar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Good job.